apa namanya, mata kuliah kalkulus 2, tetapi BTW ini ya, saya nggak bisa share screen nih, Mas. Gimana nih caranya saya share screen nih? Teman-teman kita mau belajar di modul yang pertama bareng-bareng. Sebenarnya di modul pertama ini dasar di apa namanya integral gitu ya, karena di sini lebih banyak fokusnya di integral tak tentu, integral bagaimana aplikasinya dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalkan nanti ada apa namanya pertanyaan atau tiba-tiba masih ada yang bagian tersebut mau ditanya, silakan monggo langsung aja. Oke, suara saya terdengar jelas kah di teman-teman semua? Terdengar, Kak. Oke. Nah, Ya, jelas. yang pertama kita bahas, saya secara nanti kita banyak latihan aja ya. Di integral tak tentu ini ada banyak teorema-teoremanya. Saya yakin teman-teman di kalkulus 1 udah belajar tentang limit, tentang apa namanya turunan. Nah, integral ini kan sebenarnya kebalikannya dari turunan. Kalau kemarin kita sudah turunkan, capek-capek nurunin, sekarang kita naikin lagi. Nah, itu integral tuh sebenarnya seperti itu. Nah, kalau saya garis bawahi di sini ada, saya singkat aja ya. Sebenarnya dua formula nih, dua rumus yang dua konsep yang perlu kita pahami untuk secara umum, lainnya nanti juga bisa menyesuaikan dari dua konsep tersebut, tapi nanti kalau mau dibahas itu juga boleh. Yang pertama gitu ya, yaitu berkaitan dengan dari definisi integralnya sendiri begitu ya. Gimana sih cara dasarnya mengintegralkan suatu fungsi gitu ya. Sebenarnya tinggal kita apa namanya buat saja gitu ya. Intinya kan untuk mempermudah adalah buat si fungsi tersebut jadi fungsi berpangkat, fungsi polinomial. Nah, sehingga itu untuk mempermudah teman-teman. Kalau nggak bisa nih udah kayaknya ini nggak bisa di apa namanya dibuat polinomial nih, nggak bisa dibuat pangkat nih. Kayaknya udah kompleks begitu. Coba teman-teman analisis dengan trik yang kedua. Apakah dia termasuk fungsi yang bisa dikerjakan dengan aturan rantai? Nah, sebenarnya dua ini aja ini cukup. Sisanya itu tinggal kita otak-atik saja. Ya, misal kalau teman-teman lihat di modul teman-teman yang di latihan, di situ ada 8 soal. Kayaknya kita bahas beberapa saja ya untuk di integral tak tentu ini. Kalau yang nomor 1 bentuknya udah enak ya teman-teman. Bentuknya di situ sudah bentuk polinomial yang dimana sudah bilangan berpangkat. Artinya ya udah kita tinggal integral satu per satu. Oke, tadi saya mulai dari kalau misalkan kita punya Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, misalnya seperti ini nih. Kalau kemarin turunan, ya, kalau turunan kan tinggal pangkatnya dikali ke depan, gitu ya, terus pangkatnya dikurang 1. Nah, sekarang kalau kita mau mengintegralkan Y, gitu ya, fungsi Y ini, terhadap X, gitu ya, terhadap variabel X-nya, berarti ya udah tinggal sekarang dibalik. Kalau kemarin dikali dengan pangkatnya, lalu pangkatnya dikurang, kalau integral berarti tinggal dibagi dengan pangkatnya yang ditambah dengan 1. Kalau kemarin dikurang 1, sekarang ditambah dengan 1. Berarti di sini 3 per 2 ditambah 1, gitu ya, X 2 ditambah 1. Oke, jangan lupa karena ini integral tak tentu, apa sih yang disebut dengan integral tak tentu? Integral tak tentu kalau kita lihat simbolnya seperti ini, di sini tidak ada batas atas atau batas bawahnya, tidak ada batasannya. Artinya ya kita cuma mau mengintegralkan fungsi tersebut. Nanti kalau teman-teman lihat integral itu kan lebih banyak berhubungan dengan ini luasan, berhubungan dengan volume, apalagi kalau nanti dikuadratkan dan seterusnya. Nah, maka ada batas-batasnya nih, batasnya sampai mana gitu ya. Tapi di sini karena disebut integral tak tentu, kenapa? Karena tidak ada batasnya. Jadi jangan lupa selalu kasih plus C di belakangnya. Maka kita di sini memiliki berarti integral dari 3x kuadrat, yaitu x pangkat 3 plus C.
Karena 3 per 2 plus 1 itu 3, 3 bagi 3 itu 1, X 2 tambah 1 itu 3. Jadi X pangkat 3 plus C. Oke, ini saya cuma mengingatkan sedikit, mungkin dulu sudah pernah belajar juga, saya yakin teman-teman sudah lebih expert untuk bagian ini. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal-soal yang ada di sini nih, teman-teman. Kalau yang nomor 1 bisa ya? Ada kesulitan kah? Teman-teman kalau misalkan penjumlahan, pengurangan di dalam suatu fungsi, teman-teman tinggal integralin satu-satu aja. Di sini misalnya kita lihat 3. Integral dari 3 apa nih? Ya udah tinggal tambahin X aja, berarti 3X. Terus habis itu min 2X. Integralnya apa tuh? Min 2. X ini kan pangkat 1 nih sebenarnya. Berarti per 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Gitu kan ya? Ditambah, terus di sini X kuadrat. Di sini kan artinya depannya 1 nih. 1 per pangkatnya ditambah 1. 2 tambah 1, X 2 tambah 1. Jangan lupa plus C. Nah, maka di sini kita punya, gitu ya. Oke, sorry, saya taruh sini aja nih. Oke, maka kita punya 3X min X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 plus C. Nah, ini integral tak tentu untuk yang di nomor 1. Terus kalau ketemu nomor 2, aduh nomor 2 itu bentuknya per lagi, pecahan lagi. Teman-teman nggak usah khawatir, prinsipnya sama. Buat saja dulu untuk mempermudah, dijadikan pangkatnya itu dikeatasin semua. Berarti integral 2, kalau per X pangkat 3, kalau X berpangkat, bilangan berpangkat jadi per, kalau dinaikin ke atas, kan jadi pangkatnya minus ya. Berarti 2X pangkat minus 3, ditambah 3X pangkat minus 2, plus 5. Nah, dx. Sudah, tinggal dikerjakan saja. Kalau sudah berpangkat sepertinya sama prinsipnya. Berarti tinggal 2 per, ingat minus 3 pangkatnya ditambah 1, minus 3 ditambah 1 jadi minus 2, X minus 2 gitu ya, ditambah 3 per minus 2 tambah 1 itu minus 1, X pangkat minus 1, plus 5 doang tuh, tinggal tambahin X, 5X plus C. Maka punya di sini minus X pangkat minus 2 minus 3X pangkat minus 1 plus 5X plus C. Kalau mau dikembalikan lagi jadi pecahan, tinggal dibuat jadi 1 per gitu ya. Berarti minus 1 per X kuadrat dikurang 3 per X ditambah 5X plus C. Oke, untuk 2 soal ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Apakah cukup jelas kecepatan atau gimana tuh? Sudah, Kak. Oke. Ini bisa lah ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ketemu nomor 3 gitu ya. Soal nomor 3. Oke, di situ integral X kuadrat akar X pangkat 3 minus 1 dx. Oke. Teman-teman kalau bertemu seperti ini perkalian. Ingat tadi kalau kita bisa integrasi langsung, dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau perkalian apa kita langsung integralkan? Jangan ya teman-teman, lihat. Di sini ada keterhubungannya. Apa sih terhubungannya antara di dalam akar sama yang di luar akar? Nah, biasanya nanti kalau bentuknya pecahan, apa sih terhubungannya yang di dalam apa di pecahannya sebagai penyebutnya sama yang di atasnya? Nah, nanti bisa diotak-atik dari situ. Di sini kalau teman-teman lihat X pangkat 3 min 1 sama X kuadrat itu ada hubungannya tuh. Kalau yang di dalam akar, saya turunin, gitu ya, saya turunkan, diferensialkan, maka akan jadi X kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti saya, kan di sini yang membuat repot ini, satunya X kuadrat, satunya di dalam akar. Nah, sulit tuh. Berarti bisa tuh kita misalkan. Oke, jadi kita misalkan yang di dalam akar itu misalnya U deh. U sama dengan X pangkat 3 min
1. Oke. Maka kalau kita turunkan gitu ya, kalau kita buat du per dx, kita turunkan, kan hasilnya 3x kuadrat. Begitu ya teman-teman, 3x kuadrat. Nah, berarti di sini kita tinggal ubah tuh bentuknya saja. Oke, maka kalau saya mau ubah, berarti jadi seperti apa nih? Berarti integral, oke, x kuadrat. X kuadrat tuh kalau kita lihat dari sini bisa jadi apa tuh? Ya, teman-teman boleh rubah di sini jadi x kuadrat sama dengan du per 3 dx. Gitu ya. Kali silang. X kuadrat sama dengan du per 3 dx. Berarti saya bisa ganti di situ x kuadratnya jadi du per 3 dx. Terus tadi dalam akar udah kita misalkan u. Berarti u pangkat apa namanya tuh? U pangkat setengah karena di dalam akar. Gitu ya. Nah, terus habis itu teman-teman di situ juga bisa lihat gitu ya. Kalau misalkan dx-nya itu kita sebenarnya nanti juga tulis nih dx. Nah, kita bisa coret dx-nya. Maka kita peroleh integral 1/3 u setengah du. Nah, udah kita tinggal selesaikan aja ini. Kalau tadi variabelnya x, ini cuma diubah jadi u. Berarti sama prosesnya. Berarti di situ 1/3 per pangkat ditambah 1 setengah ditambah 1. U pangkat setengah tambah 1 itu 3/2. Saya langsung ya, plus C. Nah, ya sudah, teman-teman tinggal kerjakan aja ini. Saya kasih contohnya di sini. 1/3 dibagi setengah tambah 1 itu kan 3/2. Berarti kalau kita buat 1/3 dikali, kita balik kalau perkalian jadi 2/3. Begitu ya. Berarti setelah itu kita dapat di sini 2/9. Maka kita di sini peroleh 1/3 dibagi 3/2, dapatnya adalah 2/9. Oke. U pangkat 3/2 plus C. Kalau sudah dapat hasil akhir seperti ini, kita kembalikan lagi U-nya seperti semula. U tadi kita misalkan X pangkat 3 min 1. Berarti 2/9 X pangkat 3 min 1 pangkat 3/2 plus C. Nah, ini hasilnya untuk integral dengan aturan rantainya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Tidak, Kak. Karena belum dapat matkul ini, jadi masih agak bingung juga. Tapi lanjut aja. Oke. Bingungnya gimana? Ditanya aja langsung, nggak apa-apa nih. Bagian Eh, bingungnya di mana nih? Langsung. dari ini sih, dari yang tadi du per dx itu kenapa jadi 1/3 ada di situnya? 1/3 per 1/2 tambah 1. Oh, oke, sorry. Dari mana tadi? Kalau dari sini udah paham dari yang dimisalkan? Sudah, yang bawah, Kak. Oke. Yang sini ya, bagian ini nih. Ya, benar. Ini ke bawah. Ya, Oke, baik. Saya hapus, saya ulangi lagi ya. Oke. oke. Nah, teman-teman tadi sudah sampai misalkan ya, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Di sini kan, di sini kita sudah dapat nih, kalau integral XU akar X pangkat 3 min 1 dx, gitu ya. Kita udah misal ini yang di dalam akar itu sebagai U. Gitu ya. Berarti kan saya punyanya apa tuh? Jadinya akar U gitu ya. Integral yang dalam akarnya itu jadi akar U. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau rubah aja nih. Kalau mau rubah ini juga boleh nih misalnya. Oke.
Kalau saya mau rubah untuk apa namanya, misalnya dx-nya, berarti kalau saya rubah dx jadi apa? Kalau saya rubah dx sama dengan, berarti jadi du per 3x kuadrat. Gitu ya? Betul nggak? Iya, betul. Kali silang doang. Ya. Ini x kuadratnya saya tulis dulu nih. Hasilnya pun akan sama nih. Dx-nya saya ganti dengan du per 3x kuadrat. Nah, x kuadratnya saya coret nih. Coret di sini maksudnya habis dibagi. Gitu ya. Maka kita punya apa tuh? Integral. Ini kan sebenarnya du per 3 atau sepertiga du. Sepertiganya saya taruh depan aja nih. Sepertiga akar u du. Nah, jadinya seperti ini. Atau ini kan sebenarnya anggap aja itu seperti kayak gini. Akar lagi integral sepertiga akar x dx. Nah, tapi sekarang diubah cuma pakai huruf u. Jadi kalau integral yang penting dilihat variabelnya aja. X, Y, Z itu kan cuma variabel aja untuk mempermudah menamai nih. Nah, kalau di sini sekarang U jadinya. Berarti kita akan integralkan, kita akan buat integralnya berdasarkan variabel U-nya terhadap variabel U-nya. Nah, sehingga di sini sama aja nih, mau huruf X, mau huruf A, dan sebagainya. Yang penting kita lihat diintegralkan terhadap apa. Nah, kemarin kan yang di turunan ada tuh yang fungsi implisit segala macam tuh. Itu kan juga sama tuh. Kalau ada ketemu U, Y sama X, tapi diturunkan terhadap X. Ya udah, berarti yang dilihat adalah yang variabel X-nya yang kita turunkan. Yang satunya implisit aja, gitu. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kan bisa kita ubah nih. Jadi integral sepertiga, kalau akar U, itu kan berarti sama aja U pangkat setengah DU. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah. Berarti ingat tadi definisi integral. Kalau saya punya integral AX pangkat N dx. Tadi integralnya adalah jadinya A per N plus 1 X N plus 1 plus C. Nah, sama nih. Berarti di sini kita tinggal, berarti integral dari sepertiga U pangkat setengah, A-nya di sini sepertiga. Per N ditambah 1. Pangkatnya di sini setengah ditambah 1. Setengah tambah 1 itu kan berarti 3/2. Nah, berarti per 3/2. U, gitu ya. Pangkatnya ditambah 1. Setengah tambah 1. 3/2. Baru tambah plus C. Nah, sudah nih. Kita selesaikan yang operasi yang ini nih. Yang apa namanya, sepertiga dibagi 3/2. Sepertiga dibagi 3/2. Kalau pecahan kan kalau dikali berarti harus dibalik ya, jadi 2/3. Berarti dapatnya 2/9. Maka di sini kita jadi perlunya apa? 2/9 U pangkat 3/2 plus C. Nah, begitu ya. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini kan udah hasil akhir nih, tapi masih bentuknya U, sedangkan soalnya X. Kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya yang kita misalkan tadi. Kalau U itu adalah X pangkat 3 min 1. Berarti di sini X pangkat 3 min 1 pangkat 3/2 plus C. Selesai. Begitu kira-kira apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Sudah, Kak. Oke. Ini Zoom-nya akankah mati beberapa menit lagi? Kak Roh? Kalau di ini sampai pukul 8.40. Nanti Oh, kita, berarti 7 menit lagi ya. ya. Bisa juga. Oke, sekarang teman-teman pilih deh nomor 1 sampai nomor 8. Kira-kira mau nomor berapa nih yang dibahas atau ada yang masih kesulitan nomor berapa nih? Nomor 4 aja, Kak. Nomor 4, boleh. Nomor 4. Kita lihat nomor 4 ya. Saya ambil soalnya deh. Oke, nomor 4. Oke, ini soalnya nomor 4.
Nah, kira-kira pakai teknik apa nih? Apakah bisa langsung diintegralkan? Lanjut, Mas. Oke, oke. Oke, jadi di sini teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, kalau teman-teman mau integrasi langsung mungkin ada kendala gitu ya. Ya udah teman-teman lihat aja tuh hubungan yang di luar sama di dalam, yang di dalam akar itu kalau kita turunin, nah itu jadinya T. Nah, ada T-nya gitu ya. Berarti nanti bisa istilahnya, oh itu akan kecoret. Teman-teman saya kasih trik nih. Kalau misalnya kayak integral seperti ini, teman-teman harus banyak latihan. Pasti kalau udah banyak latihan, lihat soal, nggak bingung lagi tuh. Oh ini pakai ini, oh itu pakai itu. Gitu. Jadi di sini saya akan misalkan U itu 3T kuadrat plus 1. Saya akan turunkan DU per DT. Nah, saya turunkan terhadap T gitu ya. Berarti jadinya 6T plus 0. 0-nya saya nggak usah saya tulis ya. Jadi 6T. Sama seperti tadi, berarti saya akan punya DT itu sama dengan apa tuh kalau DT? Berarti DU per 6T. Nah, kalau sudah seperti ini, saya kembalikan lagi ke soalnya. Berarti integral T per akar U, gitu ya. DT, DT-nya itu diganti dengan DU per 6T. Nah, saya coret saja ini saya bagi, maka saya punya di sini sisanya integral 1/6 akar U gitu ya, DU. U-nya akar U-nya saya mau ke atasin deh, boleh nggak? Boleh. Jadi integral 1/6 U pangkat minus. Karena dia per, kalau naik ke atas jadi minus. Karena dia akar, berarti pangkatnya setengah. Jadi minus setengah DU. Kalau sudah seperti ini, ya sudah tinggal diintegralkan saja. Berarti 1/6 per pangkatnya ditambah 1 minus setengah ditambah 1 berarti setengah. U pangkat minus setengah ditambah 1 hasilnya setengah. Plus C, jangan lupa. Ya sudah, kita selesaikan. 1/6 dibagi setengah. Nih, 1/6 dibagi setengah. Berarti kan sama aja 1/6 dikali 2/1. Oke, maka dapatnya adalah 1/3. Gitu ya. Berarti di sini kita peroleh 1/3 U pangkat setengah plus C. Udah hasil akhir nih. Ya sudah, kita kembalikan lagi ke yang semulanya. Yaitu menjadi apa? Menjadi 1/3. U tadi itu apa? U itu 3T kuadrat plus 1. 3T kuadrat plus 1 pangkat setengah plus C. Kalau mau dibuat akar juga boleh. Jadinya 1/3 akar 3T kuadrat plus 1 plus C. Ya, begitu untuk soal nomor 4. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh tanya juga untuk memastikan. Kak, mau nanya dong. Iya, boleh. Maaf ya. Jadi kan Nggak itu apa-apa. di atasnya kan TDT ya, itu kok jadi hilang gitu. Kenapa kita ngoperasi yang bawah aja? Gitu sih. Oke, nggak hilang. Nah, Oh, sebenarnya nggak gimana? hilang. Nih ya, akar T per yang kita misalkan kan yang 3T kuadrat plus 1 ya. Berarti kan jadinya apa? Akar U. DT-nya kita udah misalkan nih. DT kita misalkan jadi DU per 6T. Jadi DU per 6T. 6T-nya ini karena sama-sama T, saya coret dong, habis terbagi dong. Nah, maka sisanya apa tuh? Integral, gitu ya. Sisanya integral 1/6, terus di bawahnya ada akar U lagi, DU. Nah, baru dia ke langkah tadi. Nih, baru ke langkah ini.
Gimana? Menjawabkah atau masih bingung? Sudah, Kak. Kejawab, Kak. Makasih ya. Oke, sama-sama. Silakan kalau ada yang mau tanya untuk soal ini boleh. Jadi seperti yang saya katakan, kemarin nih, sorry, salah kelas. Saya katakan kalau misalkan di matematika itu kita harus bisa memanipulasi aljabarnya, tetapi untuk nilainya kita tidak boleh merubah. Jadi nilainya tetap, tapi kita boleh memanipulasi bentuknya. Oke, itu untuk di nomor 4. Kayaknya waktunya 20.40. Sudah habiskah? Tapi belum ada notifikasi sih, Kak. Biasanya 3 menit sebelum selesai itu ada notifikasi. Jadi ini ada yang mau bertanya, silahkan. Oh iya, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Monggo, monggo. Oke, boleh loh dari modul 1 ini silakan, boleh. Kalau ada yang mau tanya. Yang Atau mau teman-teman yang udah ngerjain mau memastikan boleh juga. yang mau bertanya langsung Mm-mm. langsung itu aja di mikrofon. Ya, betul-betul. On mic langsung aja. Jangan takut bertanya, guys. Tenang. Saya juga sama-sama belajar kok. Halo Kak. Iya, Kak Anissa ya. Gimana, Kak? Iya, saya mau tanya kan yang ini akar U-nya kan dihilangin akarnya jadi U1/2 ya. Mm-mm. Itu kenapa bisa jadi gitu Kak? Oh, oke. Good question. Saya coba ulang dari bilangan berpangkat ya. Oke. Saya review lagi. Karena ini memang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Di matematika itu ada bilangan pangkat positif, 0, negatif, dan bentuk akar atau pecahan gitu ya. Nah, bisa kalau teman-teman kalau saya punya A pangkat M per N. Nah, itu artinya apa? Itu artinya akar N dari A pangkat M. Gitu ya. Ini kan definisinya ya. Saya kayaknya ini pernah dipelajari di SMP kelas 7 gitu ya. Tentang bilangan berpangkat. Ya apa, ini saya review lagi. Kalau misalkan saya punya contoh. Oke. Saya punya A pangkat setengah. Itu kan berarti artinya apa? Akar 2 gitu ya. Di sini kan N-nya di sini 2, A-nya pangkat 1 gitu ya. Kalau akar 2 kan saya nggak perlu tulis angka 2-nya ya, saya cukup tulis akar A. Nah, berarti kalau A pangkat setengah itu artinya apa? Akar A. Begitu juga kalau misalkan saya punya akar T. Kalau saya punya akar T, berarti itu artinya apa? T pangkat setengah. Kalau saya punya misalnya akar T pangkat 3, berarti di sini akar kuadrat dari T pangkat 3, berarti T pangkat 3/2. Gitu. Nah, itu kalau untuk bilangan akar, bilangan pangkat bentuk pecahan. Bagaimana kalau dia bentuknya negatif yang tadi? Kenapa itu kok bisa negatif? Dari mana itu pangkat minusnya? Gitu ya. Jadi kalau dari definisi, kalau saya punya 1/A, maka kalau saya buat jadi pangkat, itu jadi A pangkat minus 1. Nah, atau kalau saya buat di sini 1/A pangkat M, berarti A pangkat minus M. Contoh, misalnya saya punya soalnya adalah 1/7. Itu sebenarnya bisa kita buat apa sih? 7 pangkat minus 1. Atau kalau saya punya 1/T pangkat 3, apa nih? Ya, 1/T pangkat 3 misalnya. Berarti saya bisa rubah jadi T pangkat minus 3. Nah, ini di aljabar untuk mengubah dari pangkat ke bentuk akar atau bentuk pecahannya. Apakah cukup menjawab? Cukup Kak, terima kasih. Oke, sama-sama.
Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Jika tidak ada yang mau bertanya, nanti kita break dulu aja. Kalau bahas soal lagi aja Gimana Kak? Sorry, suaranya tadi keputus-putus. Oh, nah tuh Kak Wandi ada yang mau nanya tuh Kak Wandi. Wandinya nggak ada. Tanya apa? Tuh ada yang mau tanya ke Kak Wandi, silakan monggo. On mic aja, Kak Wandi siap jawab. Ah, ini mah Mas Kabul ini. Persik mah Mas Kabul. Persik itu main ML aja. Oke, Oh, alah. ini ada yang mau bertanya lagi, tapi sepertinya takutnya terputus di tengah, jadi kita break dulu aja ya, Kak. Boleh, boleh. Oke, kita break dulu ya. Coba mau lihat yang screen yang tadi dong, yang paling terakhir. Yang terakhir, yang Mm-mm. ini ya? Boleh, silakan. Nanti saya share juga kok di grup, tenang aja. Videonya saya share. Nah, Bukan yang itu kayaknya deh, yang terakhir deh. Yang TDT Yang, per akar 3T kuadrat plus 1. oh oke, yang ini ya? Iya. Ya, makasih Kak. Sama-sama. oke Kak Andreas, mungkin kita break dulu ya, nanti kita lanjut di pukul 8.50. Boleh Kak, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut ya untuk bahas soal nomor 5 sampai seterusnya.